Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hongaria. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santa Elizabeth melihat dan menghormati Kristus dalam diri kaum miskin. Semoga karena doa dan teladannya kami pun melayani orang malang dan papa dengan cinta kasih sejati dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan Dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, saya diberikan anugerah kesempatan beberapa waktu lalu untuk bisa berada di tempat di mana Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Memang tempatnya itu seperti buah bukit yang dipisahkan oleh lembah, sehingga kota Yerusalem terlihat dari bukit di mana Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Tempatnya yakni di dekat Taman Getsemani, dan di sana lalu sekarang ini dibangun sebuah gereja. Gerejanya saya lupa namanya, tetapi bentuknya seperti kubahnya itu bentuknya seperti air mata, sebagai pengingat di mana Tuhan Yesus duduk melihat memandang Yerusalem dan menangis karena nubuat Tuhan Yesus ini akan terjadi kepada kota Yerusalem ketika pada saatnya Yerusalem mengalami berbagai macam pengepungan hingga akhirnya bait Allah diruntuhkan, tembok juga dihancurkan. Yang sekarang ini tersisa adalah tembok ratapan dari zaman Herodes Agung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang ditangisi Tuhan Yesus adalah ketidaktahuan Yerusalem ketika Allah melawati mereka. Allah adalah kebaikan sejati. Allah adalah kasih yang hadir di dalam Tuhan Yesus. Ketika itu tidak sungguh-sungguh dipahami, maka yang terjadi adalah pertentangan, pertikaian, dan juga akhirnya Yerusalem pun runtuh ketika dikepung, diserang. Itu karena tidak memahami Allah yang Maha Baik itu ada di tengah-tengah mereka, sehingga kekuatan cinta kasih, kedamaian, kebaikan tidak lagi diikuti, tidak lagi ditaati. Semoga kita semua menyadari sebagaimana kota Yerusalem yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, menyadari bahwa Tuhan melawati kita dengan memberikan dirinya yang adalah cinta sejati, sehingga dengan demikian kita tidak diruntuhkan tetapi boleh mengalami damai sejahtera. Kota Yerusalem adalah kota suci yang dikasihi Allah, yang amat disayanginya. Demikian juga kita yang disucikan oleh Allah, disayangi olehnya. Dengan segala kekurangan kita, Allah berkenan melawat kita di dalam Tuhan Yesus yang adalah cinta sejati. Maka ketika kita memahami itu, menyadari lawatan Tuhan, kita hidup di dalam cinta, dan dengan demikian kita akan diselamatkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita. Sebagaimana kota Yerusalem menyadari lawatan Tuhan, Sang cinta sejati meraja dalam hidup kita,
senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.